سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Nasafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi kiram jami' ikhwani sahabat wa tabi'in wa ala arwahi abaina wa ummahatina wa jadina wa jaddatina sanina sanhada Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan nikmat iman Islam sehingga mampu untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah diteruskan dengan ngaji. Moga-moga ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengantarkan hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Amin. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal fil isyarati ila ba'di ma jara minat ta'uni fil Islam. Pasal yang telah disebutkan ya, isyarah keterangan ila ba'di ma jara fi ta'u minat ta'un fil Islam, yaitu ta'un menimpa pada negeri Islam. Jadi ada yang namanya ta'un ya, kalau orang Jawa mengatakan pagebluk ya, kalau kita kemarin disebut dengan corona ya, ini pernah terjadi ya, di negeri-negeri Islam dahulu. Wal maqsudu bidzikrihi huna at-tasbiru wal hamlu ala ta'si. Wal maksud dan maksud bidzikrihi dengan menyebutkannya ya, tentang wabah taun yang menimpa di negeri-negeri Islam pada saat dulu itu adalah at-tasbir wal hamlu ala ta'si, agar supaya mantap kesabarannya, at-tasbir ya, kuat sabar supaya menyabarkan, wal hamlu ala ta'si ya, dan supaya tahan ya, di dalam menerima ujian ya, dalam menerima cobaan, penderitaan. Wa annal musibatal insani, bahasanya
musibah terhadap manusia ini itu qalilatun, ya, saat itu sudah ringan. Qalilah sedikit, maksudnya ringan. Binisbati ila majara qablahu, dibandingkan dengan kejadian-kejadian, ya, wabah taun sebelumnya. Wa qala Abu Hasan Al-Madaini, Abu Hasan Al-Madain berkata, kanat tawainu al-masyhuratul idhamul Islam khamsatun. Jadi terjadinya tawain, taun, ya, penyakit taun, wabah taun, ya, itu yang besar, al-masyhuratul idham, yang diketahui pada saat itu fil Islam, dalam Islam ada khamsatun, 5. Ada 5 kejadian, ya, penyakit taun ini pada zaman Islam dahulu. Tauna siruya bil madaini fi adi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanata sittin minal hijrah. Tauna yang pertama, penyakit taun siruya, namanya taun siruya, bil madain, yang terjadi di kota, ya, Madain, fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Rasulullah sallallahu sanata sittin minal hijrati, pada tahun 6 hijrah. Di zaman Rasulullah sudah ada, ya, penyakit taun, yang sekarang dinamakan pandemi, kemarin corona, di antara semacam itu, termasuk bagian dari wabah penyakit yang menular yang disebabkan oleh bakteri. Itu pernah terjadi pada zaman Rasulullah pada tahun ke-6 Hijriyah. Summa ta'una amwas fi zamani Umar bin Al-Khattab, fi zamani Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, kana bisyam. Yang kedua, pernah terjadi, ya, penyakit taun amwas, namanya taun amwas, fi zaman, pada waktu masanya pemerintahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, karena bisyam, tahun itu, ya, terjadi di Syam, di negeri Syam. Jadi kalau sekarang Syria. Mata fihi khamsatun wa isruna alfan, pada terjadinya wabah taun amwas di zamannya Umar bin Khattab, ya, di negeri Syam itu, mata meninggal fihi, pada kejadian itu, khamsatun wa isruna alfan, 25.000 orang. Summa ta'una fi zamani Bani Zubair fi Syawalin sanata tis'in wa sittina. Yang ketiga itu terjadi taun, ya, penyakit taun pada zamannya Ibnu Zubair fi Syawal, pada bulan Syawal, sanata tis'in wa sittina, pada tahun ke-69 Hijriyah. Mata fi salasati ayam, pada saat itu, ya, selama 3 hari terjadi kematian mata, ya, yang mati pada waktu 3 hari, fi kulli yaumin, pada setiap harinya, sab'una alfan, sab'un 70 alfan ribu, 70.000 di setiap hari, 70.000. Berarti kalau 3 hari
210.000 orang. Mata fihi, ya, pada kejadian taun yang ketiga ini, ya, juga meninggal li Anas bin Malik radhiyallahu an salasatun wa samanuna ibnan. Ya, itu terjadi wafat atau meninggalnya anak turunnya Anas bin Malik radhiyallahu an salasatun wa samanuna, 83 orang. Di anak turunnya Anas bin Malik pada saat tahun yang ketiga di zamannya Ibnu Zubair itu meninggal 83 orang. Wakil ada yang mengatakan salah satu wasabauna ibnan, ada yang mengatakan 73 orang. Itu dari keturunannya Anas bin Malik, nanti keluarga, ya, Anas bin Malik. Wa mata li Abdurrahman bin Abi Bakr arbauna ibnan. Pada saat itu juga terjadi, ya, meninggalnya anak turunnya Abdurrahman bin Abu Bakar. Berapa arbauna ibnan? 40 orang. 40 orang anak turunnya Abdurrahman bin Abu Bakar. Jadi ya ndak boleh kita kaget, sehingga kalau mengetahui semacam begini, pada kemarin corona mungkin satu keluarga, ya, ada yang meninggal, ya, 4-5 orang, ya ndak kaget. Ini di zamannya Ibnu Zubair, ya, yang terjadi tahun 69 Hijriah, itu anak turunnya Anas bin Malik saja ada yang mengatakan 83 atau 73 orang. Anak turunnya Abdurrahman bin Abu Bakar itu 40 orang. Summa ta'unal fatayati, yang keempat ada yang disebut ta'un fatayat. Fi Syawalin, dalam bulan Syawal, sanata sab'in wa samanina, pada tahun sab'in wa samanina, 7 dan 87 Hijriah. Yang ketiga tadi pada tahun 69, yang keempat itu pada tahun 87 Hijriah. Bulannya sama, di bulan Syawal. Sumata'una, kemudian berikutnya ta'un yang terjadi sanata ihda wa salasina wa mi'atin fi Rajab. Ihda itu 1, salasin itu 30, mi'ah itu 100, berarti 131. Pada tahun 131 Hijriah fi Rajab, dalam bulan Rajab. Wastadda, pada saat itu, dan lebih parah fi syahri Ramadan. Kejadian awalnya diketahui itu bulan Rajab, ketika masuk bulan Ramadan, ya, tahun itu lebih dahsyat, ya, perkembangannya, ya, lebih banyak, lebih parah. Bukan yusaf fi siratil marbadi fi kulli yaumin alfu janazatin. Dihitung pada waktu bulan Ramadan itu, ya, fi kulli yaumin, di fisikatil marbad itu apa, lorongan tanah, dalam arti galian tanah itu, ya, setiap harinya
alfu janazatin, ada 1000 jenazah. Setiap hari ada 1000 jenazah. Summa khaffa fi Syawal, kemudian ya di bulan Syawal itu sudah berkurang, sudah ringan. Ya, jadi parahnya ya, itu di bulan Ramadan, memasuki Syawal sudah berkurang. Wa kana bil Kufati tauna sanata khamsina. Ya, juga ada taun yang terjadi bil Kufati di kota Kufah. Ya, sanata khamsina pada tahun 50 Hijriyah. Wa fihi, ya, pada waktu kejadian taun itu ya, tuwaffa Al-Mughiratu banu Sya'bah, jadi mematikan, artinya meninggal ya, terjadi pada saat 50 Hijriah itu ada tahun yang mengenai Mughirah bin Sya'bah, seorang ahli atau imam hadis yang terkenal pada saat itu meninggal. Hadza akhiru kalamil al-madaini. Ini akhir dari pendapat ya, kalam ya, daripada Al-Madaini. Jadi jamaah, itulah beberapa taun yang terjadi pada zaman Islam dulu. Ya, jadi sudah ada ya, Pak Gebluk sudah ada ya. Supaya apa? Disebutkan ini agar kita tetap sabar menghadapi ya, wabah, menghadapi taun, menghadapi corona, walaupun berganti-ganti nama dengan perkembangannya ya. Kita tetap disuruh sabar ya, andaikan ada yang kok kasar terpapar, yang terkena, terjangkit ya, itu ya harus sabar. Terus kemudian lebih untuk mencari atau ikhtiar berobat ya, dan berserah diri kepada Allah ya. Berserah diri kepada Allah. Kalau dalam Al-Quran itu yang Nabi Ibrahim ngomong, Allah yang berikan sakit, saya lupa itu apa ayatnya, wa yasfin, dan dia Allah juga yang menyembuhkan ya. Jadi semua itu adalah datangnya dari Allah. Nah, kita disuruh sabar dengan ikhtiar berobat dan kembali kepada Allah ya, berdoa. Cara menghadapi wabah semacam itu tidak boleh malah ya gelisah ya, malah bingung. Jadi sebab kejadian-kejadian wabah atau tahun itu sudah ada sebelum-sebelumnya. Wa dzakara Ibnu Fatibat fi Kitabil Ma'arif, Ibnu Qutaibah dalam kitabnya Al-Ma'arif, anil asma'i, dari asma'i fi adat tawaina nahwa hadza, ya dalam bilangan taun semacam ini, wa fihi, dan di dalam kitab ini ziyadatun wa nuqsun, jadi ada yang disebutkan lebih dari itu dan ada yang katakan kurang. Qala dikatakan wasumi atau unal fatayati, disebutkan taun fatayat ya.
di taun fatayat yang keempat tadi itu. Mengapa disebut taun al-fatayat? Li'annahu, karena sesungguhnya bada'a fil ghadara bil basra. Yang pertama itu menyerang ya pada orang perempuan yang masih muda, fatayat ya, bil Basrah, di kota Basra ya sini. Wasiti Wasam wal Kufah ya, dan di kota Wasit, kemudian Sam dan Kufah. Wa yuqalu lahu, dan dikatakan pula ya, di dalam kitab Al-Ma'arif itu ta'unal asraf lima mata fi minal asraf. Pada saat itu ya, mematikan ya, orang yang minal asraf, orang yang mulia, pembesar mungkin begitu, atau orang-orang yang punya kelebihan baik bidang ilmu pengetahuan ya, maupun di bidang yang lainnya. Jadi taun itu ya, merenggut nyawa atau mematikan para pembesar ya, pada saat itu. Olah dikatakan Ibnu Qutaibah mengatakan walam yaqa bil Madinah wala Makkah taun, di kota Madinah dan kota Mekah walam yaqa, tidak terjadi ya, jadi taun, jadi tidak pernah Madinah dan Mekah itu ya, tidak pernah terkena taun, jadi tidak pernah terkena wabah taun. Jadi taun itu tidak pernah masuk ya, ke Madinah dan Makkah. Ya, dikarenakan ya mungkin haromen ya, karena yang dimuliakan oleh Allah, negeri yang dimuliakan oleh Allah, kota yang dimuliakan oleh Allah, sehingga nggak ada taun. Jadi ini jamaah yang kita ambil pelajaran dari bab taun ini kembali. Jadi ya tidak hanya taun, pada semua apa saja yang terjadi pada diri kita, apakah itu wabah berbagai macam bentuknya, mungkin macamnya ya, seperti kemarin corona ya, dan wa'alihi dan sejenisnya ya, itu cara menghadapinya harus dengan sabar. Kemudian kalau terpapar kita harus berobat ya, kemudian tawakal kepada Allah ya, berdoa ya, agar supaya Allah memberikan kesembuhan. Kata Nabi Ibrahim, wa yasfin, ya dia Allah yang menyembuhkannya. Berikutnya satu bab lagi, bab ma yuqalu fi khali huslil mayyiti wa takfinihi. Kalau diteruskan itu kemarin sudah dibaca oleh Ustaz Muhammad nih, bab jawaz ilam yasabil mayyit wa qarabati mauti wa qaratina. Jadi kemarin tentang bolehnya yang dibaca Ustaz Muhammad itu, bolehnya memberitahu, mengumumkan ilam ya, ashabil mayyit wa qarabati bimautihi, kematian itu kepada sahabat-sahabatnya ya, orang yang meninggal mayit, dan kerabatnya ya, keluarganya, saudaranya ya, boleh. Tapi wa karahatin tidak boleh ya, mengumumkan
dengan cara-cara jahiliyah. Cara jahiliyah itu dengan mungkin tangisan yang keras, ya, terus ngomong kalau si A itu nanti akan terjadi ini dan itu, ya, kita akan celaka dan seterusnya. Itu anak ya namanya, jadi tidak boleh, ya. Oh, si A itu mati kalau terjadi begini di daerah sini, nah, tidak boleh, ya, walaupun yang meninggal itu ya pada umumnya memang pada waktu zaman jahiliyah itu adalah orang-orang yang terkenal pembesarnya, jadi tidak boleh kita meniru, ya, pengumuman memberitahukan orang yang telah mati itu kepada orang lain dengan cara jahiliyah, itu yang dilarang, ya. Tapi kalau hanya memberitahu supaya ngerti dan diumumkan supaya banyak orang yang takziah, sehingga banyak orang yang nyolati, ya, orang yang mendoakannya, itu boleh, ya, jadi boleh. Nah, biasanya di masjid, di langgar atau musola itu kalau ada jamaahnya meninggal diumumkan, ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, telah meninggal dunia si A, ya, ada jam sekian. Kadang-kadang diumumkan semacam itu, ya, supaya jamaah yang lain, tetangga, keluarga itu mengetahuinya, ya, supaya dengan tahu itu mereka takziah, ya. Takziah itu tidak hanya dengan membawa beras saja, ya, kemarin itu kita takziah disuruh mendoakan, ya, disalami, ya, sohibul musibahnya, ya, di keluarga yang ditinggal, apakah itu anaknya, ya, istri atau suaminya yang meninggal siapa gitu, ya, alami dengan, ya, dihibur, suruh sabar, didoakan mayitnya, jenazahnya supaya moga-moga si A diampuni oleh Allah. Jadi bukan hanya sedekah saja dengan beras, ya, diusahakan juga didoakan. Nah, kemudian kalau bisa terus menunggu dimandikan, dikafani, terus disolati, ikut sholat. Apakah ibu-ibu boleh nyolati? Boleh, tidak ada larangan bagi orang perempuan untuk menyolati jenazah, ya. Boleh ikut sholat, ya. Terus kemudian diteruskan kewajiban terhadap jenazah yang kelima, yaitu mengubur, ya, ikut mengantar ke kuburan. Nah, sekarang kita baca yang berkaitan dengan memandikan jenazah, wa takfinihi, dan mengkafaninya. Jadi, memandikan dan mengkafani. Istaqbul iksaru fi dzikrillah ta'ala wa du'a lil mayyiti fi halin haslihi wa takfinihi. Yustahabbu, dianjurkan, al iksaru min dzikrillah ta'ala, memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala, wa du'a lil mayyit, dan mendoakan kepada mayit, fi hali ghusli wa takfini, ketika, ya, memandikan maupun mengkafaninya. Qala ashabuna, para sahabat kami berkata, wa idza ra'al ghasilu minal mayyit ma yu'jibuhu, apabila wa idza ra'al ghasilu, orang yang memandikan itu melihat minal mayyit, dari mayit yang dimandikan, ma yu'jibu, apa yang mengherankan,
atau yang asing, yang nggak biasa gitu. Mayu jibuhu. Ya. Min istinarati wajihi wa tibi rihihi wa nahwi dzalik. Ya. Istinarati wajihi, mungkin ketika dimandikan itu wajahnya bercahaya, jadi mencorong, maksudnya bercahaya, wajahnya kok bercahaya putih, berseri-seri, wati birihi, dan baunya ya wangi. Kok mayit ini baunya wangi. Wanah udzalik, atau yang semacam itu. Istahabba lahu ayuh disannas bidzalika, disunatkan, dianjurkan ya, bagi orang yang memandikan itu untuk menceritakan kepada orang lain. Jadi kalau baik, maksudnya gitu nggih. Jadi itu kok wajahnya bersih, ya, bercahaya, kok bau wangi, ya, maka disuruh menceritakan ya, kepada orang lain. Wa idza ra'a ma yakraha min sawati wajhihi ya wanatni wa tayyiri adwangkila bi suratin wa nidzalik ya khurima alai ayyuhtisa ahadan bih. Tapi ketika yang memandikan, orang memandikan itu melihat apa yang dilihat itu ternyata ya, tidak disenangi, nggak seneng, apakah min sawajud, apakah seperti wajahnya kok hitam ya, kok peteng gitu ya. Atau ada kelainan yang lain gitu. Di mungkin anggota badannya itu atau yir'adwin itu ada yang enggak sama, berbeda ya, ada kelainan ya. Atau ada berubahnya ya, wangkila bisuratin ya. Jadi apa, surah itu gambar, rupa. Jadi kok ada perubahan, gak seperti biasanya. Mohon maaf, jadi mungkin ya seperti tangannya, jarinya nggak bisa dibuka, mungkin macam itu ya. Dan mestinya bisa dibuka, lemes ya, terus disedekapkan. Atau gak iso sendakep, sedekap ya, mayat itu kok sukar. Ini ada perubahan-perubahan ya, semacam itu ya. Atau contoh-contoh yang lain wahidzalik ya. Maka semacam ini khurima alaihi ayyuhtisa ahadan bih, diharamkan, jadi tidak boleh diceritakan kepada orang lain ya. Wastahajju, jadi semua ulama berhujjah, hujjahnya para ulama semacam itu. Jadi tidak boleh kalau melihat ya, si mayat itu ada perubahan-perubahan yang tidak baik, maksudnya itu nggih, diceritakan kepada orang lain. Ya sudah, itu merupakan pembalasan Allah secara langsung kepada dia, sehingga ada perubahan-perubahan yang tidak biasa dan menurut orang yang memandikan, menurut orang lain itu tidak baik ya, perubahan yang tidak baik, perubahan yang
ya tidak semestinya. Beda dengan yang pertama tadi, yang disuruh menceritakan itu kalau yang baik-baik, ya wajahnya bersinar, ya, bau wangi dan lain-lainnya. Ya. Ya, mungkin seperti mesem. Ya. Jadi ini berbagai macam ya wajah, gambar surah itu. Orang yang mati itu macam-macam ya, tergantung amalnya ya, tergantung amalnya. Ulama wa tahajju, para ulama berhujjah ini ya, menyampaikan ini bima rawainahu, karena ada riwayat ya, fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi, dalam sunatnya Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasa Rasulullah sallallahu qala bersabda, uzkuru mahasina mautakum. Ya. Jadi uzkuru sebutkan, ya, tadi ceritakan, mahasina mautakum, kebaikan-kebaikan ya, orang yang meninggal di antara kamu, disebutkan kebaikan-kebaikannya. Nah, bagi yang mandikan tadi, kok orang ini wajahnya kok bening, berseri-seri, ya kok mesem, kok baunya wangi, nah itu suruh menceritakan, ya, suruh menyebutkan. Wakufu amasawihim, ya, tetapi tidak boleh ya menyeritakan kejelekan-kejelekan mereka. Jadi tidak boleh menceritakan wakufu amasawihim, kejelekan-kejelekan ya, jenazah atau orang yang mati. Warawena fi Sunanil Kabir lil Baihaqi an Abi Rafi' maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu arba'ina marratan. Rasulullah bersabda, man ghassala mayyitan, barang siapa yang mandikan mayit, fakatama alaihi, lalu dia menutupi ya, menyembunyikan, katama itu menyembunyikan, alaihi ya, kepada mayit. Jadi apa keadaan mayit itu disembunyikan, tidak disebut-sebutkan, maka ghafarallahu lahu arba'ina marratan, Allah akan mengampuni baginya 40 kali. Awal Hakim Abu Abdillah fil Mustadrak ala Sahihain wa qala hadisun sahih ala syarti Muslim. Hadis sahih menurut syarat Imam Muslim. Summa, kemudian inna jamahira ashabina, kebanyakan ya, pendapat dari para sahabat kami, at-talaqul mas'alati kama dzakartuhu, sepakat masalah ini ya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Wa qala Abu Khair al-Yamani, Abu Khair al-Yamani berpendapat dalam Al-Bayan, laukana al-mayyitu mubtadi'an madharal lil bid'ah wa ra'al ghasilu minhu ma yukrahu falladhi yaqtadihul qiyas ayyatahaddasa bihi fin nasi liyakuna dzalik rajran lin nasi zajran lin nasi anil bid'ah. Jadi maksudnya begini, andaikan laukan al mayit itu mubtadi'an ya, adalah orang yang ahli bid'ah,
Kemudian mudharul lil bid'ati, ditunjukkan kepada si mayit itu ya, bagi orang yang bid'ah itu ternyata berbeda, ada perbedaan, mungkin jenazahnya ya ada perubahan-perubahan. Wara'al ghasilu, orang yang mandikan itu mengetahuinya atau melihatnya minhu ya, dari mudhirul bid'ah tadi itu mayuk yang tidak disukainya, maka yang demikian ini waladhi yaqtadihul qiyas ayyatahaddatsa, agar supaya diceritakan ya, finnas kepada orang lain, yakuna dzalika, supaya demikian itu ya zajran linnas, bisa mencegah bagi manusia anil bid'ah, untuk melakukan hal-hal yang bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah ya. Tetapi ulama punya pendapat bid'ah itu bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah ya. Yang dimaksud di sini adalah bid'ah sayyi'ah. Kalau memang yang bid'ah sayyi'ah ya, kemudian orang itu meninggal ya karena ahli biasa mengerjakan bid'ah yang sayyi'ah ya, yang tidak baik, yang buruk ya, bid'ah yang jelek ya, itu ketika orang mandikan itu ngerti kok ada perubahan ya di tubuhnya, itu boleh diceritakan pada orang lain, agar supaya orang lain ya tidak meniru dia menjadi orang yang suka melakukan mengerjakan bid'ah ya. Ya, kalau bid'ah hasanah itu beda dengan sayyi'ah. Kalau hasanah ya seperti kita ini, seperti ya saya, jamaah yang lain sholat menutup aurat ya, penting menutup aurat, pakaiannya ya yang menutup aurat macam-macam, tidak seperti zaman Rasulullah atau seperti orang di Timur Tengah ya. Jadi kalau di sini pakai sarung ya, pakai baju ya, pakai celana, pakai baju ya, tutup kepalanya dengan kopiah, ada yang pakai udeng. Ini semuanya bid'ah, bid'ahnya bid'ah hasanah ya. Belajar Al-Quran dulu tidak ada tajwid, tapi setelah itu ya ulama ya, yang ahli Quran akan permudah belajar Al-Quran ya, buat diciptakan ilmu tajwid ya, untuk belajar Al-Quran bisa membaca ya dengan baik, dengan benar ya. Itu zaman Rasulullah tidak ada ya, tidak ada pelajaran tajwid, itu tidak ada. Dan begitu pula ya, bid'ah hasanah yang lainnya masih banyak. Jadi tidak semua yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah ya, yang berasal dari Rasulullah ya, itu adalah sayyi'ah, bid'ah sayyi'ah yang mengantarkan manusia itu nantinya akan masuk neraka. Tapi kalau bid'ah hasanah tidak ya, tidak mengantarkan untuk masuk neraka. Jadi ini perbedaannya supaya difahami ya. Bid'ah sayyi'ah ya, contoh-contoh yang mungkin klenik, ngerti klenik ya, jadi orang-orang yang apa ya, menafsiri ya, kalau ada ini akan terjadi ini ya. Ini percaya kepada ilmu perdukunan ya, klenik itu namanya bid'ah. Yang ada keterangan dari Rasulullah. Ya, walaupun mungkin kebiasaannya semacam itu, tapi kita tidak boleh meyakini itu. Ini yang perlu difahami. Ya, semuanya itu datangnya dari Allah. Ya, yang menentukan juga Allah, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Ini yang harus kita fahami dalam kehidupan ya.
Jadi bukan karena ya sesuatu hal yang kita lihat ya kemudian akan menjadikan diri kita semacam ini, menjadikan ini dan itu pada diri kita, ya itu namanya kelnek. Ya, kamu kalau punya gawe, kalau tidak hari ini nanti akan terjadi ya bahaya, ya, kan ada musibah. Nah ini yang namanya bid'ah sayyi'ah, ya. Tapi nggak ada tuntunan dalam Islam, nggak ada tuntunan dari Rasulullah. Ya, Rasulullah itu menyatakan semua hari itu baik, tetapi al-Jum'ah sayyidul ayyam. Hari Jumat itu adalah penghulu dari semua hari. Jadi hari yang baik dari hari-hari yang lain. Sehingga pada hari Jumat itu disuruh perbanyak ibadah. Di antaranya baca sholawat, ya, baca Al-Quran, surat Al-Kahfi, dan yang lain-lain. Ini namanya ya kalau begitu tidak masalah. Tapi kalau kita meyakini hari melebihi dari apa yang ada di dalam Al-Quran, dalam hadis apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ini namanya bid'ah sayyi'ah, ya. Jadi mendahului apa istilahnya kerso, ya, dahului apa yang ditentukan oleh Allah, ya, kadang-kadang harus hari ini, ya. Nah kalau jenengan hanya bisa bagi hitungan dan tidak meyakini secara utuh, tetap semuanya kembali kepada Allah, tidak ada masalah. Semuanya tergantung pada hati, ya, dan niat kita, ya. Sing apik kalau kita punya gawe ya hari Ahad, ya tidak masalah. Apa sebabnya? Kalau hari Ahad banyak orang yang libur, sehingga kita mengundang siapapun insya Allah lebih banyak yang hadir. Kalau tidak hari Jumat ya tidak masalah, ya tidak ada masalah, ya walaupun Sayyidul Ayyam itu adalah Yaumul Jum'ah, ya. Ini contoh-contoh dalam kehidupan yang harus kita mengerti, kita pahami, sehingga semoga kita ini terjaga dari syirik, walaupun syirik khafi, syirik yang ringan, ya. Jadi supaya kita benar-benar mengesahkan Allah, ya, kalimat la ilaha illallah itu utuh, ya. Jadi yakin benar, ya, hanya Allah, ya, sebagai Tuhan kita, dan Allah itu esa, ya, tidak berbilang, dan seterusnya dari sifat-sifat Allah ini yang harus kita yakini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Bi barakatil Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa anfa'na warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa lijal muslimina muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shalluka husnal khatimah wa na'udzubika min il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah